Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Bakom. Di sini ada Abang Tony dan Kak Uli. nah, sebelum kita mulai ibadah, Abang mau sapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Aduh, kurang kedengeran Kak Uli, kurang semangat kayaknya. Kurang semangat kayaknya, masih Abang pada sapa sekali ngantuk lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Yeay. Oke, Abang harap semua udah siap mengikuti ibadah online, udah mandi, udah bersih, udah rapi, udah Alkitabnya udah disiapin di sebelahnya. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Yeay. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, menambah indahnya Pagi kami ini sekali lagi ya. Semuanya kakak undang bangkit berdiri yuk. Biar semangat kita mau ulangin dari awal. 1, 2, 3, siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Mana suaranya? Tuhan Pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, menambah indahnya bagi kami ini. Kayaknya kurang semangat Kak Uli. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Siapa yang pelihara kita? Kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, menambah indahnya pagi kami ini. Oke, kita angkat pujian lagi Bila Roh Allah Ada. Siapa tahu di sini lagunya? Bila Roh Allah Ada. Pasti Nah, Abang Tony aja tahu, pasti kalian tahu. Oke, kita masih tetap berdiri, nggak boleh ada yang duduk. Kita akan angkat pujian Bila Roh Allah Ada. Suaranya yang kencang ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bernari, berkilat Menari lagi. Bila Roh Allah ada di mana? di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulang dari awal ya. Ikutin gerakannya ya. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan apa? bukan menari Muter. seperti Daud menari. Lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang dari sana. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat, sukacita dan anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati
agar kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, agar kiranya kami bisa sungguh-sungguh, kami bisa melakukannya dengan baik dan kami tidak bercanda sama teman kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, ampuni setiap kesalahan yang telah kami perbuat agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dari awal, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, salam berjumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu yang kudus
dalam kebaktian sekolah minggu. Berkati Tuhan kami anak-anak sekolah minggu dan berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita, untuk adik-adik sekolah minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita sama-sama membacanya ya. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang punya video ini. Coba ditonton ya.
Sudah dilihat tadi? Tahu kan elang? Tadi itu yang di atas pohon. Elang itu sedang mengintai induk ayam yang sedang membawa anak-anaknya cari makan. Lalu induk ayam itu melihat elang itu. Wah, ini elang ini mau makan anak-anakku ini. Lalu dia sembunyikan anak-anaknya di bawah sayapnya. Induk ayam itu melindungi anak-anaknya supaya jangan diterkam oleh elang itu. Karena elang suka makan anak ayam. Dari video tadi adik-adik, itu bisa kita ibaratkan seperti kehidupan adik-adik. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan hari ini. Induk ayam itu ibaratkan Allah. Anak-anak ayam itu yang kecil-kecil itu adalah anak-anak sekolah minggu. Elang itu ibaratkan si iblis yang siap menerkam adik-adik sekolah minggu. Jadi dari video itu, dari firman Tuhan hari ini kita lihat bagaimana Allah melindungi anak-anaknya, yaitu anak-anak sekolah minggu dari terkaman elang pemangsa. Hanya oleh karena perlindungan dari Allah, anak-anak sekolah minggu jauh dari terkaman elang. Begitu juga sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita lihat dulu video ini.
Adik-adik, coba lihat gambar ini. Gambar ini disebut dengan benteng. Jadi, orang-orang yang tinggal dalam benteng akan aman dari serangan dari luar. Benteng itu yang melindungi orang-orang yang di dalamnya. Itu juga bisa kita ibaratkan sebagaimana firman Tuhan hari ini. Benteng itu ibaratkan Allah yang melindungi anak-anak sekolah minggu, yaitu orang-orang yang di dalam benteng tersebut, dari serangan-serangan si iblis yang mau menggoda anak-anak sekolah minggu, yang mau mengajak anak-anak sekolah minggu menjadi kelompoknya. Siapa mau di sini menjadi kelompok si iblis? Oh, enggak ada ya. Atau mengubah bahasanya, siapa mau di sini menjadi anak iblis? Enggak ada ya. Kalau ini, siapa mau di sini menjadi anak Allah? Banyak sekali. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita hanya di dalam perlindungan Tuhanlah adik-adik sekolah minggu akan aman terlindungi. Allah ibaratkan induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Allah ibaratkan benteng perlindungan yang melindungi orang yang ada di dalamnya. Jadi kita harus membuat Allah itu menjadi benteng pertahanan kita, menjadi kubu perlindungan kita sebagaimana firman Tuhan hari ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih supaya Allah menjadi tempat perlindungan kita? Bagaimana sih supaya Allah menjadi kubu pertahanan kita? Yang pertama yang dilakukan adik-adik sekolah minggu adalah rajin berdoa. Anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa akan memasrahkan hidupnya kepada Allah, akan meminta pertolongan kepada Allah. Allah akan mendengar doa-doa anak sekolah minggu, lalu Allah melindungi anak sekolah minggu. Misalnya adik-adik sekolah minggu berdoa, Tuhan lindungi bapakku, lindungi mamaku, supaya mereka sehat, supaya mereka mencari nafkah baik-baik saja. Berikan rezeki Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik. Tuhan akan mendengarkan lalu melindungi orang tua adik-adik. Itu yang pertama ya. Kalau kita rajin berdoa, maka kita membuat Allah menjadi kubu pertahanan kita, menjadi benteng perlindungan kita. Yang kedua, supaya Allah menjadi kubu pertahanan benteng perlindungan kita adalah dengan rajin membaca Alkitab. Kalau kita rajin membaca Alkitab adik-adik, kita banyak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menjadi kubu pertahanan kita. Kalau si iblis mengajak kita, ayo merokok, katanya begitu. Lalu firman Tuhan yang kita tahu ngajari kita gini, enggak boleh, kita masih anak-anak, nanti orang tua marah misalnya. Atau kata si iblis begini menyerang kita, pergi aja main-main, enggak usah belajar, misalnya begitu. Karena kita sudah sering membaca firman Tuhan, harus dengar-dengaran orang tua, harus menuruti orang tua, maka kita akan melakukan kehendak orang tua. Diam di rumah, rajin belajar. Tidak boleh keluyuran, apalagi sekarang ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker, karena udah banyak orang sakit. Jadi kalau bapaknya, mamanya keluar rumah, ingatkan, bapak, mama pakai masker. Supaya dijaga kesehatan dirinya dan adik-adik sekolah minggu.
Yang ketiga adalah harus dengar-dengaran nasihat orang tua. Orang tua adalah perwakilan Tuhan kepada adik-adik untuk mengajari, menasehati, mengajarkan firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik dengar-dengaran perintah orang tua, nasihat orang tua, maka adik-adik membuat nasihat orang tua tersebut, perintah orang tua tersebut menjadi kubu pertahanan. Jadi rajinlah berdoa, jadilah anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan begitu juga dengar-dengaran nasihat orang tua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu, menjadikan Engkau menjadi benteng pertahanan kubu perlindungan Tuhan. Ajari anak-anak sekolah minggu supaya rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan dengar-dengaran atas nasihat orang tua. Ajari orang tua Tuhan yang selalu mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya. Kami tahu Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan bertumbuh berkembang sesuai kehendak-Mu jika orang tua tidak jemu-jemu mengajarkan firman Tuhan, memberikan hal yang baik kepada anak-anaknya. Ya Allah Bapa kami berdoa dalam setiap studi anak sekolah minggu, berikan mereka kepintaran. Walaupun masih belajar daring hari ini, kami yakin dan percaya semangat mereka untuk belajar tidak kurang Tuhan, tetapi selalu termotivasi, selalu rajin belajar Tuhan untuk masa depannya. Begitu juga Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, berikan mereka kesembuhan Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat perlindungan-Mu akan selalu menghinggapi anak-anak sekolah minggu dan keluarga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, tadi siapa yang udah dengar firman Tuhan? Saya. Ya, yang udah dengar firman Tuhan tulis di kolom komentar ya apa yang udah dikatakan sama pendeta tadi. Oke, siapa yang nulis di kolom komentar nanti dapat like dari Abang Tony dan Kak Uli. Kak Uli. Oke, Oke. kita lanjut, kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, siapa? Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Sebut semua yang di rumah. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menolong hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menolong diriku. Ulangin dari awal ya. Ada satu sobatku sobatku yang setia. Siapa ya kira-kira sobatnya? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus.
nama Yesus yang menolong diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, untuk minggu depan kita masih ibadah online ya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, nanti titipkan ke orang tuanya ya. Nah, saat ini Abang mau mengucapkan terima kasih nih buat Bang Melody Pane dan adiknya yang udah menyampaikan persembahannya ke gereja. Dan satu lagi, Bang David Siburian dan adiknya. Kita akan mengeluarkan persembahan, kita bernyanyi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan ajak kita terbang tinggi. Bawaku Terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan apa? bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Adik-adik, kita tutup ibadah kita di hari ini. Kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Selamat Minggu hari Minggu. adik-adik. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. God bless you.